hero poolnya Finn luas banget ya, hitungan lihat-lihat ya. Iya, kebetulan dia juga sudah mendapatkan 2 juara dan nggak mungkin hero poolnya cuma 1 kayak kamu kalau udah doang. Iya sih, benar juga sih. Cuma kali ini bisa aku bilang, Boleh. para pemain dari tim Geek Fam, mereka harus berhati-hati. Iya. Lagi dan lagi, ini kemungkinan besar RRQ bakal nabrak gaming. Slonong boy. Yes, terlihat jelas juga dari draft yang dipilih oleh tim RRQ ya. Yes, benar banget. Dengan hero-hero poke damage-nya banyak banget. Ada Kagura juga yang bisa mengharas dengan menggunakan payung-payungnya, umbrella-nya. Dan, Umbrella Academy. Jadi Umbrella, nonton dong. iya. Iya, maaf. dan kalau jujur aku pribadi, ini mau nggak mau, Kamu jujur mulu anaknya. wah gila, karena aku nggak jujur aja, jujur aja nggak ada yang mau sama aku, apalagi nggak jujur gitu loh. Iya, makanya ganteng banget kan. Nah, Doyok udah pakai ini, wah ini 4 orang loh, pakai damage tambahan dari Geek Fam. Jongkok ya. Jongkok boy. Apakah kali ini Bung Kornet Geek Fam mampu membalikan keadaan? Atau justru malah RRQ yang akan menyelesaikannya 2-0. Dan inilah dia game yang kedua antara RRQ Hoshi melawan Geek Fam ID. Akankah Geek Fam ID membalikan game yang kedua ataukah RRQ mengamankan 2-0 tanpa lawan? Yes, dan masih bersama dengan Kornet Emas pastinya. Lemon menggunakan Esmeralda di arah bawah bertemu dengan Ipin. Sedangkan dari R7 dengan Chow-nya yang seperti kita tahu. Ini Chow-nya R7 itu apa ya, udah mulai bikin orang-orang tuh banyak yang ngefans sama Chow-nya. Iya, aku kan belajar cow lagi gara-gara dia. Artepan nonton. ya? Iya kan, Iya. makanya aku bilang dari kemarin mau cow dong, Cow mau damage ya? cow damage Uh-huh. iya. Karena kalau aku pribadi, cow tank aku bisa, udah pasti bisa. Iya, dulu tuh dari Danki dulu. Tapi Kalau cow cow damage, tank. cow damage aku belum Cow bisa sampai damage sekarang, ya, masih belajar. Tapi Doyok bakal coba digigit oleh seorang Kupa. Kupa bakal ditarik kembali kali ini, pergerakan di arah mid lane. Joker terlalu offset sepertinya kalau menurut aku pribadi, Bung Kornet. Yes, di poke seperti yang kita tahu juga dari draft tim RRQ Hoshi. Benar-benar ini dicicil pelan-pelan juga. Dan bahkan dari scene-nya masih farming enak. Lemon ngezoning seorang Ipin yang menggunakan Tamus. Berani banget. Dijagain landing phase-nya. Ini Lemon emang alien sih boy. Pakai hero apa aja bisa ngezoning loh. Padahal Tamus tuh bisa dibilang side lane yang kuat juga untuk landing phase-nya. Benar banget, tapi ingat, untuk di early game, kalau misalnya tanknya itu di poke damage-nya darahnya kurang dari 1/4 atau setengah, itu rugi banget untuk meta sekarang. Jadi kalau di meta yang sekarang, ini mau nggak mau tank itu tidak boleh terpok sama sekali damage-nya sampai level 4. At least dia punya ultimate, dia bisa initiate. Karena rata-rata tank-tank sekarang yang bakal digunain adalah tank-tank initiate. Dan Yes, untuk kali ini dan Ipin daerah bawah bakal coba masih dipaksa. Mencoba untuk mengarah seorang Lemon, tapi tampaknya ada baiting yang dilakukan oleh Lemon dan bahkan tiba-tiba ada Finn yang datang flicker dan langsung di flame shot oleh seorang Finn. Lemonnya sekarat dan langsung didapatkan oleh seorang Doyoksil yang tiba-tiba datang menggunakan quad shadow-nya. Jujur kalau kali ini lebih diuntungkan Geek Fam, kenapa? Pertukarannya diamankan oleh seorang mid lane-nya, hyper carry-nya, Doyok yang dapetin point kill-nya dibandingkan dari tim RRQ dari seorang Finn sebagai support. Tapi LJ bakal coba untuk membantu pergerakan dari bottom lane dan lihat item yang dimiliki menuju ke arah Raptor Macet. Dan kalau bisa dibilang dari seorang Sin, oh my god, top lane lagi dan lagi. R7 menunjukkan keperkasaannya di arah top lane, Bung Kornet. Yes, bener banget, dengan setengah darahnya dan langsung membersihkan minion yang masih di bawah menit 3. Masih ada turret protection, sorry. Dan Lemon di daerah bawah ini benar-benar jadi ancaman juga untuk Ipin. Benar-benar harus menjaga jaraknya, tidak boleh terlalu offside. Karena Lemonnya juga bisa dibilang dia mage, tapi dia berani banget untuk ngezoning seorang Tamus gitu loh. Dan kalau misalnya aku lihat ya, Stardust dan Niesi yang bikin dia berani banget. Dan kita lihat Turtle camp by mandiri kali ini. Belum ada yang berani menyenggol. Dan Ramsu di arah top lane sudah kehilangan 1 poin. Udah level 5 dari seorang R7, bahaya banget kali ini Bung Kornet. Geek Fam harus lebih sabar lagi. Dan trap dari seorang Ayam Jago harus dibuka lebih luas lagi. Dan mencoba digigit oleh seorang Kupa. Joker bakal coba mundur kali ini. Kupanya udah mulai mengamuk. Yes, dan Turtle sudah mulai muncul, belum ada yang menzoning tampaknya. Buat Shadow dan langsung Shadow kill hanya untuk membersihkan minion saja. Mencoba untuk farming terlebih dahulu. Mountain Shock membuka vision dari tim Geek Fam. Dan Lemon masih dengan santainya dia di arah bottom lane. Belum ada team fight yang cukup merugikan untuk kedua tim. Sama-sama bermain dengan tempo yang tidak terlalu agresif. Dan mungkin sekarang waktu yang tepat juga untuk RRQ Hoshi mengamankan Turtle-nya. Apa taruh guardian telah dibuka, tapi Turtle diamankan oleh seorang UCC dengan retribution-nya. R7 dengan seperempat darah berhasil menendang seorang Joker di sini. Lihat terselebel. Joker masih
masih selamat, masih ada pasifnya, tapi nggak bisa terlalu lama. Langsung ada basic attack yang cukup besar dari seorang Sin dan Kupa menjadi seorang Doyo. Doyo, where are you going, Mabro? Dan berhasil hindari dengan Quet Shadow-nya. Yes, Coach Shadow-nya langsung menuju ke arah Red Buff dan Lemon masih berada pada seorang Ipin, berbeda satu level juga dari Esmeralda-nya. Dan ini juga waktu yang tepat untuk teman-teman Argoshi mengamankan mid lane turret yang pertama. LJ masih bisa flicker, digigit lagi, diaras lagi, dipok lagi. Quad Shadow-nya bahkan damage-nya dari seorang Sin benar-benar besar sekali. Mountain Shock lagi-lagi dikeluarkan untuk mengharas dan juga membuka map. Yap. Sedangkan kali ini lihat di arah top lane R7 setengah darah. Dia bakal coba untuk ganggu seorang Ramzu, tapi Ramzu masih punya Viraga Armor. R7 terlalu berani, bisa dibilang. Oh, ternyata dia berani karena adanya Sin dekat sana. Selalu, setiap para pemain RRQ, ketika darahnya di bawah seperempat dan mereka berani untuk mengharas musuhnya yang darahnya lebih unggul, biasanya ada tim lain dari tim RRQ dekat sana. Tapi lihat yang overturn-nya. Avatar of Guardian masih mendapatkan seorang Finn. Finn udah nggak punya lagi satu buah fleet, tapi ternyata di sini tumbangkan oleh seorang Ibin dengan Molten Shard. Oh my god, komedi putar yang menumbangkan seorang Finn. Yes, ini benar-benar dari tim Geek Farm ID harus pelan-pelan untuk dapetin beberapa member juga dari tim RRQ. Dengan gold yang didapatkan masih belum terlalu jauh, 1000 perbedaannya. Dan sekarang 3 detik lagi untuk Turtle yang kedua akan muncul. Dari R7 juga lebih milih untuk farming, dapetin beberapa stack juga dari arah bottom lane-nya. Lemon butuh 3 orang untuk mendapatkan Esmeralda-nya. Dan R7 di arah atas bersama seorang LJ masih belum berubah, belum dikasih suplemen untuk upahnya terkena stun. Doyok seal, oke, belum ada ultimate dan Doyok berhasil untuk menggocek dengan Coach Shadow-nya. Terkena stun, dan bahkan ada umbrella-nya dari seorang Finn mendapatkan seorang Hayabusa. Diinjak lagi, diajar lagi, 2 Dragon dan hilang begitu saja. Kamu boleh gocek R7, tapi ternyata Finn tidak bisa digocek dengan adanya Ingang Overturn. Tapi bagus banget Doyok ketika mau diinjek, ya kan, mau ditapak kuda sama seorang R7. Dia pakai Coach Shadow-nya. 2 poin tambahan di arah top lane, membuat Geek Fam kehilangan network sekitar 3000, perbedaan 3000 di menit ke-6. Ini buruk banget untuk dibawa ke arah late game, Bung Kornet. Di mana lagi Sin menggunakan Marksman. Benar sekali, menggunakan Marksman Assassin nih kita tahu ya, dari seorang Sin. Dan Lemon, kayaknya ada miscalculation yang dilakukan oleh seorang Lemon. Hati-hati, ada Inferno juga, benar-benar langsung penuh lagi darahnya dari seorang Tamusnya. Dan mungkin di sini akan terjadi ganking di arah bawah. Hati-hati Tamusnya, flicker ke arah belakang, ada Finn, dilambatin, di slow. Pinter banget ini orang ya, kenapa ini Finn? Gila, pantas aja dia dapat MVP support, walai. Lihat, sakit banget loh. Dia pertama kasih slow dengan flame shot biar dapat dari yang overturn-nya. Bener. Ditambah lagi, flicker udah nggak ada lagi. Dan di arah top lane R7 masih menahan 2 versus 1 untuk mencoba untuk mendapatkan 1 buah turret. Mereka belum dapetin turret dari tim Geek Fam di arah top lane. Benar-benar kerugian yang besar kalau nggak dapat, tapi seperti ini harusnya didapetin dengan gampang banget. Sisa seperempat darah, tapi Sin udah punya Blade of Despair. Mountain Shocker bakal sakit banget. Bung Kornet kali di arah bottom lane. Lemon bebas banget dapetin turretnya. Turret di arah bottom lane untuk tim Geek Fam sudah hilang, Bung Kornet. Yes. Trap sudah langsung dibuka juga oleh seorang LJ-nya. Ada Avatar of Guardian, 1 katapult terakhir masih mencoba untuk dapetin turretnya, tampaknya sudah hilang. Minionnya masih ada revitalize. Terkena arrow-nya dari Kupanya. Polpa, Franz Polpa. Popa dan Kupa. kan? Dan para pemain dari tim Geek Fam, mereka kehilangan vision hampir sekitar 25% dari daerahnya mereka. Trap semua sudah diamankan, walaupun Ayam Jago udah taruh trap juga di sana, tapi dari sisi laning phase mereka kalah. Lemon bakal coba dipaksa. Ternyata Doyok yang harus mundur, dan lihat ada current statistician-nya di situ. Oh, ada Joker dan juga LJ yang menjadi head to head untuk statistik saat ini. Yes, benar banget ya, dari kedua tim. Dari tanknya ya, LJ sama Joker, tapi kita akan pick to the game. Dari Ayam Jago yang menggunakan Selena, sekarang dia lebih milih untuk mundur ke arah belakang. Dan ini Sinnya sih udah definisi gendut, fat, goldnya banyak, tajir kayak Raya. Dan farmingannya enak banget kayaknya, gak terganggu sama sekali. Udah sukses lah intinya ya. 13 levelnya cuy, sukses. Dibandingkan Doyok berbeda 2 level. Benar. Walaupun point kill sama, tapi lihat. Yes. Bung Kornet tuh, ada trap 1, lihat gak tuh? Di arah blue buff, nyempil kecil. Iya. Iya, itu jadi kalau trapnya ada blue buff-nya, trapnya tetap nggak kena. Iya, jadi kalau ada blue buff muncul, trapnya nggak kena blue buff, gitu maksudnya. Iya, biar sobat buat teman-teman Legends sama di rumah juga bilang. Iya, gitu loh.
Yap. Tapi di arah atas, Finn masih mencoba untuk mengharas lagi-lagi, memberikan poke damage ya ke arah seorang Ramzu. Yang kayaknya Viraga Armor itu bisa hilang dalam sekejap ya. Ini damage dari Kaguranya. Kayaknya gara-gara dia punya Magic Worship juga kali ya, Yes, dengan dia talent duanya ya. pakai Magic Worship dan kita bakal lihat item tambahannya untuk kali ini. Kita bakal lihat item dari seorang Finn terlalu burst tapi Shadow Kill karena seorang Finn bakal coba dihindari. Doyok dibalikan keadaannya. Ternyata Flea-nya gak berhasil mendapatkan seorang Doyok. Masih bisa dihindari Doyok. Dan Nah, itemnya ini itemnya nih. like the top. Oh, dia pakai Worship. Dia percaya Clock of Destiny itu bisa ngebawa mananya dia tetap selalu ada. Karena ada mana energi yang dia miliki, itu item pertama yang dia butuhkan. Habis itu dia paksa Light Intercept dan dia upgrade ke arah Clock of Destiny. Ya, dan buat ini juga ya, pas stuck-nya. Makanya dia bikin di awal-awal, wih, Rico, seperti biasa sih. Jangan Kalau stiker lemon, itu pasti ada ini back sound-nya. Biasa aja, gitu. biasa aja. Biasa aja. Oh. Tapi kamu punya nggak recall yang keren-keren yang mahal? Nggak kayak punya, gitu? nggak punya. Nggak punya. Saya punya satu. Oh iya, tapi nggak kayak Sin kan? Enggak yang petir, saya api saya. Iya. Itu Dan keren banget. selamat datang Papa Lord yang terhormat untuk di game yang kedua. Untuk kali ini apakah dari para pemain apa? Sinnya sengaja balik buat dapetin skuter Matic ya. Oh iya, dia naik skuter Matic ya. Iya. Ngengter. Oke, kalau RRQ Iya. bakal coba paksa di arah Lord lagi. Ini kemungkinan besar masih 50-50. Dia mau komit. Oh, harusnya komit sih. Komen ya. Harusnya komit, lihat. Cepet banget damage-nya. Iya. Ada Redri juga aman harusnya. Dan kita di sini LJ sudah mulai membuka, ada multi check juga terbuka bebas tidak terkena 3 orang dan bakal killing spree didapatkan oleh seorang Finn. Ramzunya flicker ke arah belakang, Viraga Armor sudah mulai hilang immortality dari Dragon dari R7 dan bakal langsung di flame shot begitu saja 3 Triple orang kill. langsung tumbang dari tim Geek Fam. Triple kill didapatkan oleh seorang Finn. Ini support bukan sembarang support Bung Kornet ya. Lihat Iya, damage-nya besar banget. Dan dia Gila, bakal menuju ke wow. arah Winter Truncheon. Kita tancap Iya, dia bakal menuju ke Winter Truncheon. Dan biasa aja. ya, biasa aja. Biasa aja. Dan lihat dari segi Geek Farm, supportnya baru Calamity Reaper dan Tamu sudah punya Deadly Blade untuk melawan seorang Lemon. Tapi LJ dipasangkan Doyok, where are you going? Mau dikejar oleh Sid, ada panas para one last hit. Menumbangkan seorang Doyok, where are you going? Doyok tapi Sid tersisa seperempat darah. Bakal coba dipasang patah kemudian ke arah belakang Sid. Ipinnya lompat ke arah Sin, tapi tampaknya tidak bisa bertahan. Soda Finn lagi-lagi emang ini support terbaik Indonesia dari seorang Calvin. Dan di arah bawahnya tampaknya masih bisa untuk ditahan sebentar karena Sin-nya langsung di-commit sama seorang Ipin. Tapi dari mid lane-nya mau didapatkankah dari seorang Kaguranya, dan ini katapult di arah atas ngehit Sendirian. pelan-pelannya sendirian seperti Ranger Emas yang sudah 6 tahun sendirian. Oke, Dan ini dipasang. Bizarre sudah diamankan. Drop Dragon belum dikeluarkan dari seorang R7 yang langsung ada damage yang dikeluarkan oleh Esmeralda-nya. Didapatkan lagi 1 orang. Dan di overturn masih bisa lepas, masih bisa cabut. Mau di-end kah? Langsung tadi langsung clear minion di arah mid lane kali ini. Tapi super minion dari bottom lane. Lihat Polisar Lemonnya. pun. Datang lagi ke arah seorang Ransu. Dan Dan one last tampaknya. hit. Are you take the game too? Yes, 2-0 kemenangan dari Sang Raja.